kami mengadakan klinik ujian untuk mempersiapkan rekan-rekan mahasiswa agar siap menghadapi ujian take home exam. Itu sebutan yang memang dibakukan oleh universitas terbuka. Nah, rekan-rekan mahasiswa, klinik ujian ini kami harapkan rekan-rekan mahasiswa memperhatikan dengan serius, ya. Betul-betul memperhatikan, karena ini hanya klinik ujian, bukan klinik COVID, ya. Jadi saya harapkan atau kami harapkan semua mahasiswa yang akan ujian ini tidak terkena COVID-19, ya. Sehingga datangnya ke klinik ujian Universitas Terbuka Palembang, bukan ke rumah sakit, ya. Menghadapi take home exam jangan sampai sakit, namun tetap harus semangat dan tetap perlu mempelajari apa yang sudah ada di dalam modul maupun arahan-arahan dari tutor yang Anda sama-sama diskusikan materinya pada saat tutorial online maupun tutorial webinar. Nah, apa sesungguhnya take home exam? Karena kita sudah nih selama pandemi, kita sudah melaksanakan take home exam selama kira-kira 2 semester ya. Kalau tidak salah 2 semester. Coba kita lihat tayangan berikut ini. Ya, pelaksanaan UAS take home exam. Jadi ujian akhir semester ya di universitas terbuka pada saat masa pandemi dilaksanakan dalam bentuk take home. Tugas yang bisa dikerjakan di rumah. Namun tentunya ada prosedur-prosedur yang harus rekan-rekan mahasiswa ketahui atau cermati atau pelajari sehingga pelaksanaan take home exam ini bisa berlangsung dengan lancar dan baik. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa ya. Ini yang sangat kami harapkan dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa itu? Prinsip penyelenggaraan UAS THE dan ujian online TAP. Ya, karena sebagian dari Anda tentunya ada juga yang ujian online TAP. Apa itu? Secara akademik, menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT. Ini perlu saya garis bawahi nih, menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT. Anda sebagai mahasiswa tentunya masuk ke dalam Civitas Akademika Universitas Terbuka. Sehingga apa yang sudah menjadi garis ya, garis UT atau kompetensi yang kita harapkan adalah Anda bukan hanya pandai dalam teori dan konsep, tetapi juga karakter untuk menjunjung tinggi kehormatan akademik. Apa itu? Tidak melakukan plagiasi. Ya. Dalam mengerjakan take home exam, belajarlah, rujuklah dari buku atau modul atau teori-teori yang pernah diajarkan, kemudian dianalisis, diolah dengan pemikiran sendiri. Jadi sekali lagi, bukan plagiasi, bukan menggunakan pemikiran temannya, apalagi meng-hire orang untuk mengerjakan take home exam tersebut, ya. Itu yang dimaksud dengan menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT. Kenapa saya menggarisbawahi?
evaluasi dari THE semester-semester yang lalu, ternyata itu banyak ya, atau diketemukan adanya plagiasi. Kenapa ini sampai diketemukan? Karena kita juga mempunyai sistem untuk mendetek hal tersebut, ya, mendeteksi hal tersebut. Sangat sayang jika Anda semua sudah membayar uang kuliah, ya, sudah berusaha untuk belajar, ya, tapi ternyata dalam ujian Anda melakukan hal-hal yang menodai kehormatan akademik diri Anda sendiri, sehingga mendapat sanksi hukuman. Jadi jangan korbankan apa yang sudah Anda lakukan selama ini dengan cara-cara yang tidak menjunjung tinggi kehormatan akademik. Ya, itu sangat saya tekankan. Kemudian dari sisi universitas terbuka secara operasional, ya, THE dalam kondisi pandemi, ya, adalah prinsipnya tidak merugikan mahasiswa. Tidak merugikan mahasiswa ini seperti apa? Artinya untuk mahasiswa yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang tidak menjunjung tinggi kehormatan akademik, tentunya tetap ada sanksi, ya. Tidak merugikan mahasiswa ini maksudnya secara teknis. Misalnya Anda kesulitan untuk unduh atau upload. Kami membantu dengan senang hati, ya, dengan sekuat tenaga kami curahkan untuk rekan-rekan yang memang kesulitan. Jadi kami bantu. Itu maksudnya tidak merugikan mahasiswa. Kemudian secara operasional THE ini, ya, tetap bisa dilaksanakan. Karena di masa pandemi kita kan tidak bisa melaksanakan UAS tatap muka. Penuh dengan resiko. Sehingga UT mengambil kebijakan tetap kita harus melaksanakan THE untuk mengukur atau mengevaluasi hasil pembelajaran yang sudah Anda lakukan, namun dengan memperhatikan standar protokol pencegahan penularan COVID-19. Jadi bukannya kemudian karena ada pandemi kami tidak melakukan evaluasi, ya. Secara operasional tetap harus dilakukan THE, ya. Ujian tetap harus dilakukan ujian TAP, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lagi-lagi ini, ya, menjadi penekanan juga integritas akademik. Penjabaran yang lebih detail dari yang tadi saya sampaikan. Dalam mengerjakan soal, mahasiswa hendaknya menjunjung tinggi integritas dan martabat akademik serta kehormatan dirinya sebagai insan terpelajar dengan mematuhi tata tertib ujian. Ya, Anda ini semua insan terpelajar. Jadi jangan sampai, ya, menggunakan kesempatan untuk hal-hal yang tentunya melanggar norma-norma akademik. Pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan mengakibatkan sanksi akademik. Tadi sudah saya sampaikan, ya, ketahuan, ya, terlihat hasilnya itu plagiasi, langsung mungkin Anda akan memperoleh nilai hukuman. Kalau di UAS tatap muka, biasanya itu terdeteksi, ya, dari nilai-nilai yang Anda dapatkan. Langsung misalnya dikasih nilai E, ya. Ini kurang lebih sama saja gitu, ya. Begitu ketahuan, ya, langsung ada nilai sanksi akademik. Jadi sayang, sekali lagi sayang, jangan sampai Anda melakukan plagiasi tadi.
Kemudian semua pihak yang berpotensi turut serta dalam penyelenggaraan UAS, termasuk pengurus Pokjar dan Salut, dipastikan turut serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan tata tertib UAS dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi, baik pengurus Pokjar dan Salut tentunya akan membantu secara teknis untuk ya kelancaran pelaksanaan THE, namun harus tetap menjaga norma akademik, ya, bukan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang tercela. Ini harus menjadi bagian yang terintegral di dalam diri mahasiswa, ya. Dari diri Anda sendiri dulu, tentunya hal ini akan menjadi karakter yang baik bagi Anda untuk tidak berbuat curang, ya. Dari diri mahasiswanya terlebih dahulu. Nah, untuk penyelenggaraan UAS THE secara teknis nanti ini akan dijelaskan oleh manajer registrasi dan asesmen, ya. Bagaimana kemudian Anda membuka webnya, ya, browsernya. Jangan-jangan di antara Anda sendiri ya masih belum tahu gitu ya. Browser itu apa ya? Nanti itu akan dipandu. Ada 3 browser. Kemudian bila menemui kendala, ternyata mungkin harus di pop up-nya itu harus disetting terlebih dahulu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami temui kemarin, yang sebetulnya Anda sendiri sebetulnya bisa, tetapi ada prosedur yang tidak Anda lakukan secara lengkap. Jadi rekan-rekan mahasiswa, silahkan nanti Anda mengunduh laman https siaut.acid ya, nanti akan diberikan secara lebih komprehensif oleh rekan-rekan di Universitas Terbuka Palembang, termasuk dari teman-teman ICT. Saya rasa demikian pembukaan dari saya atau arahan dari saya.